Tunggu dulu, jangan masuk dulu, Dek. Aku mau jelasin sama kamu. Aku nggak mau kita putus, Dek. Perjuangan saya berat, Dek. Saya dari dulu sudah suka sama kamu. Dari kamu kita SD. Kamu inget kan dulu? Aku suka sekali sama kamu. Kamu kan teman kecil aku. Kita bersahabat, Dek. Jangan begitu ya, sayang. Jangan putuskan aku. Nggak bisa begitu, Mas. Mas sekarang sudah berubah banyak. Mas selalu mengatur saya. Seakan saya ini nggak punya kebebasan, Mas. Saya juga punya dunia tersendiri. Kenapa Mas larang saya masuk ke dalam rumah? Mas mau kita berantem terus begini terus saya diliatin tetangga sebelah gitu? Hah? Bukan begitu, Dek. Saya ingin menjelaskan. Saya tuh nggak mau kamu itu jatuh cinta sama cowok lain. Saya cemburu lah. Itu wajar lah, Dek. Karena saya ada rasa sayang sama kamu. Takut kehilangan. Itu wajar, Dek. Kamu paham kah, sayang? Saya nggak suka cara kamu itu, Mas. Semenjak kamu ikut di perusahaan bapak saya, kamu semakin menjadi-jadi, Mas. Saya sudah berulang kali mengatakannya dan mengulanginya terus. Ya, tolong ya, Mas. Kalau gitu saya mau masuk dulu ya. Tolong pikirkan ini baik-baik ya, Mas. Tolong dirubah watak kamu. Ya, saya ingin sendiri dulu. Ya, tolong pahami ini. Sampai jumpa, Mas. Ya sudah, terserah kamu lah. Saya mau pulang saja. Menyebalkan sekali wanita itu, memang kadang-kadang susah sekali ditebak. Saya salah, begini salah, begitu salah, menyebalkan. Lebih baik saya pulang saja. Semuanya ini serasa bikin saya pusing. Saya sudah kos di sini ikut dekat dengan dia, tetap saja dia tidak paham juga. Menyebalkan sekali. Rasanya saya ini pengen pulang saja ke tempat orang tua saya saja besok. Mendingan saya pulang saja ke rumah saya, ke rumah orang tua saya. Itu lebih enak. Ngapain mikirin wanita? Wanita itu bikin saya pusing. Saya harus healing dulu sebentar. Kalau saya mikirin dia mau pusing kepala saya. Aduh, gimana ini saya? Menjelaskan ke bapaknya dia. Kalau dia mau putus, habis saya pusing. Harus ada jalan keluar yang terbaik antara saya sama dia. Saya mau pulang dulu lah. Andaikan orang tua saya masih ada. Menyebalkan sekali semuanya ini. Saya benar-benar pusing. Saya harus istirahat di rumah saya ini. Capek di kosan itu. Saya kos untuk dia biar deket, tapi ternyata dia nggak bisa diatur. Rumah ini peninggalan orang tua saya. Sampai saya tinggalkan, saya lebih baik kos dekat dia lagi untuk bisa menjaga dia. Tapi yang dijaga tidak paham, menyebalkan. Salah paham terus dia. Wanita itu memang serba bingung. Begini salah, begitu salah. Pusing saya. Saya jadi bingung sendiri ini, bagaimana enaknya. Tapi bayangan dia selalu ada di kepala saya ini, tidak bisa hilang, berputar-putar seperti burung. Bingung saya ini, bagaimana caranya yo? Waduh, pusing saya. Lelah sekali hadapi semua ini. Dia itu apa yang dipikirnya dia? Saya bingung. Bapaknya sudah menyerahkan semua perusahaannya kepada saya, suruh jalankan. Dia juga sudah menyerahkan anaknya, saya suruh jaga. Sampai dia mau ngekos di rumah kecil begitu. Saya juga males tinggal seperti rumah kecil itu. Tapi bagaimana lagi? Saya disuruh menjaga. Tapi yang dijaga begitu. Kata saya atur-atur lah. Katanya saya itu nggak tahu diri lah. Aduh, pusing saya. Kalau gitu saya mau istirahat dulu ke kamar. Besok kan malam tahun baru. Saya juga kan pasti harus bisa menyembuhkan dia. Lebih baik saya istirahat saja dulu ini. Pusing kepala saya mikirin semua ini. Siapa tahu saya dapat mimpi jalan keluarnya apa ini. Bingung saya jadinya. Sampai bingung sendiri saya kayak keder-keder begini mikirin semua ini. Jangan dipikirin gak tahu diri. Capek sekali rasanya ini. Kepala saya sampai pusing. Mau ke kamar aja pusing saya ini. Diri gak tidur. Ganti baju dulu lah. Ya Allah. Kan enak kalau begini, sudah nyaman ganti baju tinggal tidur. Saya siapa tahu dapat mimpi jalan keluar yang terbaik dari semua ini. Semoga besok hari yang menyenangkan. Lebih baik saya masak dulu saja. Saya lapar.
Ya namanya orang ngekos jauh dari orang tua, orang rantau kan harus bisa apa aja sendiri. Kebetulan saya memang tidak suka pakai pembantu. Kenapa sih Mas itu selalu nyuruh saya pakai pembantu? Pembantu dan pembantu. Seperti tinggal di rumah orang tua saya. Saya itu tipe orang yang suka mandiri, suka masakan saya sendiri, suka bersih-bersih. Karena bagi saya itu lebih baik, ya kan? Karena apa? Kehidupan itu tidak selamanya kita harus bergantung kepada orang tua. Ada kalanya kita harus sendiri, itu pikiran saya. Tapi si Mas itu selalu ingin memanjakan saya seperti saya di rumah. Saya sudah bosan dengan kehidupan seperti itu. Saya inginnya seperti diri saya sendiri. Kenapa sih mereka itu tidak pernah paham apa yang saya mau? Mereka selalu saja mengatur saya benci dengan semua itu. Si Mas juga tidak pernah tahu apa yang saya inginkan. Bagaimana saya tidak ingin berontak? Andaikan saja semua ini bisa berakhir dan saya menjadi diri saya sendiri, itu lebih baik buat saya. Saya tahu tujuan dia mungkin baik, ingin supaya kehidupan saya lebih baik, saya bahagia dengan pembantu-pembantu seperti di rumah orang tua saya. Tapi tidak seperti itu. Bagi saya, kehidupan itu memang harus dimulai dari diri sendiri. Inilah diri saya. Saya ingin seperti apa yang saya mau. Saya belajar apapun saya bisa, bukan secara instan karena orang tua saya, karena siapapun. Itu bagi saya tidak berarti, karena bagi saya hidup itu seperti tidak ada challenge-nya. Tapi mereka tidak paham. Mereka selalu menganggap saya seperti robot. Es krim ini enak sekali buatan saya. Kapan-kapan saya juga ingin membuat es krim seperti ini. Rasanya pasti nikmat jika dibuat sendiri. Sangat menyenangkan hidup seperti ini, menjadi mandiri, menjadi diri sendiri. Andaikan mereka tahu apa yang saya inginkan. Tapi sampai kapan ya mereka itu akan seperti itu kepada saya? Saya sangat lelah. Sebaiknya saya segera tidur karena besok tahun baru. Semoga hari ini menyenangkan untuk esok, dan semoga saja kayaknya besok saya harus ke rumahnya si Mas dan menjelaskan semuanya. Saya memang terlalu egois mungkin bagi dia. Saya akan minta maaf. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baru buat kita.